Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Rana dengan NIM 1914040040 dari Tadris Matematika B semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Nita Putri Utami MPD. Baik, kita masuk kepada soal yang pertama, yaitu jelaskan perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi beserta contohnya. Jadi pertama yaitu pengukuran. Pengukuran sendiri adalah proses membandingkan sesuatu dengan satu ukuran tertentu, atau dapat juga dikatakan bahwa pengukuran adalah proses pemberian angka kepada suatu atribut atau karakter tertentu yang dimiliki oleh orang atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas. Contohnya, dari 50 butir soal yang diajukan dalam tes, Rani menjawab benar sebanyak 40 butir soal. Dapat kita simpulkan bahwa pengukuran itu sifatnya kuantitatif. Yang kedua yaitu penilaian. Penilaian merupakan proses penilaian kualitas suatu objek dengan membandingkan antara hasil ukur dengan standar penilaian tertentu, atau dapat juga dikatakan sebagai suatu pernyataan berdasarkan sejumlah fakta untuk menyelesaikan karakteristik seseorang. Contoh, dari 50 butir soal yang diajukan, Rani berhasil menjawab dengan benar 40 soal. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Rani anak yang pandai. Ini berarti penilaian bersifat kualitatif. Yang ketiga itu evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan identifikasi untuk menilai apakah suatu program yang telah direncanakan telah tercapai atau belum, berharga atau tidak, serta dapat pula digunakan untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. Contoh, setelah mengikuti tes, pengukuran dan penilaian dapat ditentukan bahwa Rani lulus dengan hasil yang baik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengukuran merupakan berupa kegiatan membandingkan sesuatu dengan ukuran tertentu dan hasilnya bersifat kuantitatif. Sedangkan penilaian adalah kegiatan pengambilan keputusan untuk menentukan sesuatu dengan ukuran tertentu berdasarkan kriteria dan bersifat kualitatif. Sedangkan evaluasi adalah kegiatan yang mencakup pengukuran dan penilaian. Kita masuk ke soal nomor 2. Yaitu, jelaskan beda penilaian ranah kognitif, afektif, dan psikomotor beserta contohnya. Yang pertama kita masuk kepada ranah kognitif. Ranah kognitif sendiri merupakan ranah yang mencakup kegiatan mental atau yang berhubungan dengan otak. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir termasuk kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, dan mengevaluasi atau bisa dikatakan sebagai kemampuan kognisi. Contohnya sendiri yaitu penilaian umumnya dilakukan dengan melakukan tes tertulis seperti melakukan latihan atau kuis matematika. Yang selanjutnya yaitu ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, dan emosi. Contohnya, sikap positif terhadap kegiatan menggambar bentuk-bentuk geometri bangun datar. Ranah psikomotor. Ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah psikomotor berhubungan dengan aktivitas fisik seperti mengukir, melukis, dan lain sebagainya. Untuk contoh sendiri, siswa dibina kompetensinya menyangkut kemampuan melukis jaring-jaring kubus. Soal nomor 3. Jelaskan perbedaan rubrik penskoran yaitu rubrik analitik dan rubrik holistik. Baik, kita masuk pertama terlebih dulu yaitu rubrik analitik. Rubrik analitik sendiri merupakan konstruksi pedoman untuk menilai berdasarkan beberapa kriteria yang ditentukan. Dengan menggunakan rubrik ini, dapat kita analisa kelemahan ataupun kelebihan seorang siswa terletak pada kriteria yang mana. Rubrik ini memiliki pentaksiran formatif karena jelas dan terperinci terhadap setiap aspek yang ditaksir.
Rubrik memiliki kejelasan dan pemahaman tentang rubrik dapat meningkatkan kesalahan dan kepercayaan pentaksiran. Selain itu, pemeriksaan jawaban berbentuk esai di mana markah diberikan berdasarkan kriteria yang lebih terperinci. Selanjutnya yaitu rubrik holistik. Rubrik holistik merupakan pedoman untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria yang menggambarkan kualitas tugas, kuantitas tugas, atau keduanya. Rubrik ini menggunakan pentaksiran sumatif. Pendekatan holistik menggunakan nilai absolut, yaitu menggunakan skala yang kemudian diterjemahkan pada cemerlang, baik, sederhana, lemah, atau sangat lemah. Rubrik ini melakukan penilaian berdasarkan perbandingan sesuatu, sampel, esai, atau penulisan pada kriteria yang telah ditetapkan. Kita masuk pada soal yang keempat, yaitu jelaskan perbedaan antara bobot, skala, dan skor pada rubrik penskoran. Yang pertama yaitu bobot. Bobot adalah bilangan yang diberikan terhadap setiap butir soal yang nilainya ditentukan berdasarkan usaha siswa dalam menyelesaikan soal tersebut. Tinggi rendahnya usaha dipengaruhi oleh derajat kesukaran dan waktu yang diperlukan untuk menjawab soal yang bersangkutan dengan baik dan benar. Sedangkan skala merupakan seperangkat kategori yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang atribut kuantitatif dan kualitatif. Skala rubrik sendiri ada 4, yaitu 4 kategori. Yang pertama skala 0 sampai 10, skala 0 sampai 100, bisa juga skala baku dengan menggunakan skor Z dan T, skala huruf 5, yaitu A, B, C, D, dan E. Sedangkan skor sendiri merupakan hasil pekerjaan men-skor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap soal tes yang dijawab dengan benar oleh siswa. Skor maksimum ini tidak selalu memiliki nilai yang tetap karena ditentukan berdasarkan atas banyak soal serta bobot-bobot soal. Soal nomor 5. Jelaskan perbedaan alat evaluasi tes dan non-tes beserta apa saja alatnya. Jadi alat evaluasi ini ada 2, yaitu tes dan non-tes. Untuk alat evaluasi tes sendiri merupakan suatu teknik atau cara dalam rangka melaksanakan kegiatan evaluasi, yang di dalamnya terdapat berbagai item atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh anak didik, yang kemudian pekerjaan dan jawaban itu yang akan menghasilkan nilai. Untuk melakukan alat evaluasi tes ini, alatnya sendiri ada 2, yaitu melakukan tes secara tertulis dan melakukan tes secara lisan. Sedangkan alat evaluasi non-tes di sini dimaksudkan penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, melainkan dengan menggunakan pengamatan secara sistematis. Alat yang digunakan yaitu observasi, wawancara, angket, skala sikap, dan studi kasus. Baik, kita masuk ke dalam soal nomor 6, yaitu apa ciri-ciri tes yang baik. Tes yang baik itu memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama, validitas. Sebuah teks dikatakan valid apabila alat ukur tersebut dapat dengan tepat mengukur apa saja yang hendak diukur atau diungkap lewat tes tersebut. Yang kedua, tes yang baik itu harus reliabilitas. Sebuah tes reliable jika memberikan hasil yang tetap atau konsisten apabila diteskan berkali-kali. Yang ketiga, yaitu objektivitas. Sebuah tes dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam melaksanakan tes tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi, terutama dalam sistem nilainya. Yang keempat, tes itu harus praktikabilitas. Tes tersebut harus praktikabilitas karena tes itu harus bersifat praktis, yaitu mudah dilaksanakan, mudah pemeriksaannya, dan dilengkapi dengan petunjuk yang jelas. Yang kelima, sebuah tes yang baik itu harus ekonomi. Pelaksanaan tes tersebut tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal, tenaga yang banyak, serta waktu yang lama.
Soal nomor 7, jelaskan apa perbedaan kemampuan tingkat rendah dan kemampuan tingkat tinggi. Lalu jelaskan masing-masing kemampuan tersebut terdiri dari kemampuan matematis apa saja beserta indikatornya. Baik, pertama kita masuk kepada perbedaan kemampuan tingkat rendah dan kemampuan tingkat tinggi. Kemampuan tingkat rendah sendiri atau bisa kita kenal dengan LOTS merupakan kemampuan berpikir pada tahap menghafal dan dasar saja. Kemampuan berpikir ini masih mengandalkan ingatan otak, bukan kemampuan otak untuk berpikir secara kritis. Sedangkan kemampuan tingkat tinggi atau HOTS merupakan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Dua tahapan ini termasuk ke dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi. Otak tidak lagi berpikir berdasarkan ingatan, namun berdasarkan apa saja yang ia cari dan temukan sendiri. Kemampuan tingkat tinggi atau HOTS inilah yang diharapkan digunakan dalam pembelajaran. Baik, kita masuk kepada kemampuan matematis beserta indikator dari kemampuan tingkat rendah atau LOTS. Jadi kemampuan tingkat rendah ini ada 3, yaitu komunikasi, pemahaman konsep, dan penalaran. Komunikasi merupakan suatu cara siswa dalam menyampaikan ide matematika, baik secara lisan maupun tulisan. Untuk indikator sendiri, yang pertama, menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide-ide matematika. Yang kedua, menginterpretasikan dan mengevaluasi ide-ide simbol, istilah, serta informasi matematika. Yang ketiga, menjalankan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan dan tulisan. 4. Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam simbol matematika. Membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi, dan generalisasi. Yang selanjutnya yaitu pemahaman konsep. Suatu kemampuan untuk menguasai makna filosofis dan maksud dari suatu pokok bahasan dalam materi matematika secara luas, akurat, efisien, dan tepat. Indikatornya sendiri ada 3. Yang pertama, menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari, mengidentifikasi contoh dan bukan contoh, mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. Yang ketiga yaitu penalaran. Penalaran merupakan kemampuan menganalisis situasi yang baru, mengeneralisasikannya, mensintesis, membuat asumsi yang logis, serta menjelaskan ide dan memberikan alasan yang tepat dalam membuatnya. Indikatornya sendiri ada 4. Pertama yaitu buatlah kesimpulan yang logis yang bisa dipertanggungjawabkan. Berikan penjelasan tentang model, fakta, atau hubungan dari antar konsep. Yang ketiga, buatlah dugaan dan bukti. 4. Penggunaan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi, membuat analogi, atau mengeneralisasikan. Baik, sekarang kita masuk kepada kemampuan matematis dari kemampuan tingkat tinggi beserta indikatornya. Yang pertama, kemampuan tingkat tinggi ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanya, dan kecukupan unsur yang diperlukan. Mampu membuat atau menyusun model matematika, dapat memilih dan mengembangkan strategi pemecahan. Indikatornya yaitu mampu memahami masalah, merencanakan strategi pemecahan masalah, melaksanakan strategi atau prosedur pemecahan masalah, memeriksa kebenaran jawaban atau hasil yang diperoleh. Yang kedua yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis sendiri merupakan kemampuan atau disposisi untuk melibatkan pengetahuan sebelumnya, penalaran matematis, dan menggunakan strategi kognitif dalam menggeneralisasi, membuktikan, atau mengevaluasi. Indikatornya sendiri menurut Pakron, yang pertama yaitu interpretation, yang kedua analisis, yang ketiga evaluation, yang keempat inference, yang kelima yaitu explanation, dan yang keenam yaitu self-regulation.
Untuk kemampuan matematis HOTS yang ketiga, yaitu berpikir kreatif. Berpikir kreatif merupakan kemampuan menemukan solusi bervariasi yang bersifat baru terhadap masukan matematika yang bersifat terbuka secara mudah dan fleksibel, namun dapat diterima kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang untuk indikatornya sendiri, yang pertama yaitu exploring, yang kedua inventing, yang ketiga choosing, dan yang keempat implementary. Yang keempat yaitu literasi. Literasi merupakan salah satu kemampuan seseorang untuk merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks, termasuk kemampuan menggunakan konsep dan prosedur. Indikatornya sendiri terdiri 4. Yang pertama, merumuskan masalah nyata dalam pemecahan masalah. Yang kedua, menggunakan matematika dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, menafsirkan solusi dalam pemecahan masalah. Yang keempat, mengevaluasi solusi dalam pemecahan masalah.